Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Cintia Prawita, NIM 21231113 dari Prodi Pendidikan IPA. Saya di sini akan membuat presentasi tentang materi pengukuran besaran fisika dan juga materi tentang besaran dan satuan. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengukuran besaran fisika. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang hakikat pengukuran besaran fisika. Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mempelajari materi dan energi, serta interaksi yang terjadi di antaranya. Para ilmuwan fisika dalam mengembangkan ilmu fisika melakukan usaha secara sistematis dalam rangka membangun dan mengorganisasikan pengetahuan dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang dapat diuji dan mampu memprediksi gejala alam. Beberapa karakteristik ilmu pengetahuan fisika yaitu yang pertama merupakan ilmu yang berdasarkan fakta, yang kedua kegiatan utamanya adalah observasi dan eksperimen yang melibatkan pengukuran, dan yang ketiga dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah dan metode ilmiah, serta yang keempat itu merupakan dasar dari ilmu rekayasa yang diterapkan dalam berbagai teknologi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran itu merupakan hal yang penting dalam fisika. Aktivitas manusia sehari-hari tidak terlepas dari pengukuran terhadap suatu benda fisis. Seperti untuk menyatakan besaran, yaitu massa benda 2 kilo, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan selama 2 jam, panjang meja 1,6 meter, kuat arus listrik 2 ampere, dan sebagainya merupakan diperoleh melalui pengukuran. Massa, waktu, panjang, dan kuat arus merupakan contoh besaran, sedangkan 2 kilo, 2 jam, 1,6 meter, dan 2 ampere dinyatakan dalam nilai besaran dan satuannya. Untuk pengukuran massa benda bisa digunakan neraca yaitu neraca sama lengan. Pengukuran waktu digunakan jam atau stopwatch. Pengukuran panjang digunakan mistar, rolmeter, jangka sorong atau sebagainya, dan pengukuran kuat arus digunakan ampermeter. Ada beberapa contoh pengukuran yang dilakukan dalam sehari-hari. Kita dapat mencontohkan seperti seorang anak yang disuruh oleh gurunya untuk mengukur panjang daun meja menggunakan rolmeter. Anak tersebut membentangkan rolmeter sepanjang daun meja. Dengan melihat skala yang ada pada rolmeter, anak tersebut memperoleh panjang daun meja tersebut 1,6 meter. Dari sana kita dapat memaparkan bahwa panjang merupakan nama satuan, 1,6 itu merupakan nilai besaran, dan 0 dan rolmeter maksud saya alat ukur panjang, dan meter merupakan satuan. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan besaran suatu benda dengan alat ukurnya sehingga diperoleh nilai besaran yang diukur beserta satuannya. Agar hasil pengukuran dapat dipercaya, orang lain dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memilih alat ukur yang tepat dan sesuai dengan besaran fisis yang hendak diukur. Yang kedua, mengkalibrasi alat ukur sebelum digunakan. Dan yang ketiga, mengamati skala kecil atau skala hasil pengukuran besaran yang dengan cara yang benar. Nah, dalam besaran dan pengukurannya, dalam fisika, besaran dibedakan atas dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran diartikan sebagai suatu yang dapat diukur atau dihitung dan mempunyai nilai atau besar yang dinyatakan dengan angka dan satuan. Besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang di satuannya telah ditetapkan atau didefinisikan. Dikenal ada 7 besaran pokok dalam fisika beserta satuannya dalam SI, seperti panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah molekul zat. Nah, yang sekarang kita akan menjelaskan tentang besaran turunan, yaitu merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari satuan pokok. Contoh dari satuan turunan adalah gaya atau F, dalam satuan dalam SI adalah Newton atau N, atau sama dengan kilo dikali meter dikali second pangkat min 2. Diturunkan dari 3 besaran pokok panjang, yaitu massa, panjang, massa, dan waktu. Contohnya yaitu luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi, impuls, dan momentum.
Satuan dalam fisika diartikan sebagai pembanding di dalam suatu kegiatan pengukuran suatu besaran. Satuan dibedakan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu merupakan satuan pembanding yang memberikan hasil yang sama apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya seperti meter, sentimeter, kilogram, gram, dan lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku itu merupakan satuan pembanding yang akan memberikan hasil berbeda apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya itu jangkal, hasta, kaki, atau yard. Di samping itu dikenal juga satuan internasional atau SI yang merupakan satuan yang telah disepakati secara internasional dan digunakan oleh berbagai negara. Satuan internasional meliputi meter sebagai satuan panjang, kilogram sebagai satuan massa, dan second sebagai satuan waktu, sehingga satuan SI disebut satuan MKS atau M kali KG kali S atau meter, kilogram, dan second. Ini saya akan menyebutkan itu adalah alat ukur besaran pokok. Yang pertama itu panjang, alat ukurnya berupa mistar, jangka sorong, mikrosekrup. Yang kedua itu massa, yaitu neraca. Neraca itu terbagi dari beberapa, itu neraca Ohaus, dacin, neraca dua lengan, neraca langkah, neraca duduk, dan neraca digital. Yang kedua yaitu waktu, berupa stopwatch, arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, dan jam matahari. Yang selanjutnya itu berupa suhu, alat ukurnya berupa termometer. Yang ketiga kuat arus, yaitu ampermeter. Yang keempat intensitas cahaya berupa light meter, dan jumlah molekul itu tidak bisa diukur secara langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam alat ukur. Saya mengambil dua contoh, yaitu berupa jangka sorong dan juga mikrosekrup. Yang pertama, saya ingin menyebutkan bagian-bagian yang ada terdapat pada jangka sorong. Yang pertama itu rahang atas atau mengukur diameter dalam. Yang kedua ada rahang bawah, yaitu mengukur diameter luar. Yang ketiga adalah pengunci. Yang keempat adalah skala utama. Yang kelima adalah skala nonius, dan yang keenam adalah tangkai atau mengukur kedalaman. Serta saya di sini akan menyebutkan juga bagian-bagian yang ada di dalam mikrosekrup. Yang pertama itu poros tetap, yang kedua poros geser, yang ketiga skala utama, yang keempat skala nonius, yang kelima pemutar, dan yang keenam itu pengunci. Dalam pengukuran tentunya kita akan mempelajari tentang cara menyampaikan hasil pengukuran. Yang pertama itu aturan angka penting dalam menyampaikan hasil pengukuran. Dalam menyampaikan hasil pengukuran berlaku beberapa aturan angka penting, yaitu yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 43,526 merupakan ada 5 angka penting. Yang kedua ada semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 100,25 merupakan angka penting yang jumlahnya itu berupa ada 5 angka penting. Yang ketiga adalah semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah contoh angka penting. Contohnya adalah 90.000. Yang keempat adalah angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang berakhiran dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya 32,40000. Yang kelima adalah angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Contohnya 56,000. Yang selanjutnya itu adalah angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Contohnya 0,0025. Yang selanjutnya merupakan cara menyampaikan hasil pengukuran dalam percobaan. Yang pertama itu pengolahan data hasil pengukuran. Ada 3. Yang pertama pengukuran tunggal, yaitu N sama dengan 1. Yang kedua pengukuran beberapa kali saja, merupakan N lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 9. Yang ketiga adalah pengukuran cukup sering, yaitu N lebih besar sama dengan 10.
Yang selanjutnya yaitu pengukuran massa jenis benda beraturan dan tidak beraturan. Dengan menggunakan beberapa alat ukur sederhana, kita dapat mengukur massa jenis benda baik bentuk beraturan dan tidak bentuk beraturan. Sebagai contoh yang disediakan yaitu macam-macam kubus materi yang berupa timbal, kuningan, tembaga, kayu, aluminium, dan baja. Yang kedua batu koral, yang ketiga gelas ukur berisi air dan batu, yang keempat itu neraca Ohaus, dan yang kelima itu jangka sorong. Selanjutnya itu pengukuran perioda dan frekuensi bandul sederhana. Dalam beberapa istilah yang sering kita gunakan untuk suatu gerakan atau kegiatan yang terjadi berulang-ulang dihubungkan dengan waktu yang diperlukan adalah perioda dan frekuensi. Perioda sendiri diartikan sebagai waktu atau T yang diperlukan satu titik untuk melakukan satu kali putaran. Bila N adalah jumlah putaran yang dilakukan satu titik, maka dapat dirumuskan T besar sama dengan T kecil per N. Dan yang kedua itu adalah frekuensi atau F diartikan sebagai jumlah putaran atau N yang dilakukan benda tiap satuan waktu T. Dari yang kedua selanjutnya yaitu adalah besaran dan satuan. Dalam percobaan fisika, pengukuran merupakan kegiatan penting untuk mengumpulkan data. Misalnya untuk memperoleh data tentang kecepatan benda yang jatuh bebas, kita perlu mengukur ketinggian jatuh benda dan waktu yang diperlukan dari ketinggian tersebut sampai ke titik acuan tertentu, misalnya lantai. Kegiatan yang tidak kalah penting berikutnya adalah melaporkan hasil pengukuran tersebut. Hasil pengukuran dinyatakan dalam 3 komponen, yaitu pertama adalah nilai. Nilai adalah magnitudo atau besarnya angka yang terbaca pada alat ukur. Pada pengukuran berulang, nilai sering diungkapkan sebagai nilai rata-rata. Yang kedua adalah ketidakpastian. Ketidakpastian adalah merupakan suatu tingkat perkiraan yang dimana nilai dari pengukuran menyimpang dari nilai sebenarnya. Selanjutnya yaitu adalah satuan. Satuan merupakan ukuran standar untuk besaran fisika. 3 komponen di atas merupakan dalam setiap laporan pengukuran. Nah, yang selanjutnya itu adalah konversi satuan. Apabila besaran-besaran fisika dijumlahkan, dikurangkan, atau dikalikan, atau dibagi dalam suatu persamaan aljabar, maka satuannya juga harus diperlakukan sama seperti bilangan. Yang ketiga itu analisis dimensi. Maksud saya, dimensi dapat membantu dalam menentukan apakah hubungan dalam persamaan besaran fisika benar atau salah, di mana dalam suatu persamaan ruas kanan dan ruas kiri harus memiliki dimensi yang sama. Prosedur demikian dinamakan dengan analisis dimensi. Contoh dimensi yaitu V dan V0 adalah kecepatan memiliki dimensi T kali L. A adalah percepatan memiliki dimensi L per T pangkat min 2. Yang ketiga adalah T adalah waktu memiliki dimensi T. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang vektor. Besaran vektor biasanya ditulis dengan huruf tebal, misalnya vektor A, atau huruf biasanya diberi tanda panah di atas huruf A. Selanjutnya itu operasi dasar vektor. Yang pertama, kesamaan vektor. Sesuai dengan definisi bahwa vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah, maka dua vektor dinyatakan sama apabila arahnya dan besarnya sama. Namun titik tangkap dan titik kerjanya tidak harus sama. Yang B atau yang kedua yaitu perkalian vektor dan skalar. Perkalian vektor dengan skalar atau skala dengan vektor adalah merupakan sebuah vektor. Yang ketiga itu penjumlahan vektor. Dua atau lebih vektor yang bekerja serentak dalam suatu benda dapat dikatakan atau diganti dengan sebuah vektor yang pengaruhnya sama. Vektor pengganti itu disebut dengan resultan vektor. Cara memperoleh resultan vektor itu disebut dengan penjumlahan vektor. Resultan dari dua vektor dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu jajar genjang dan aturan segitiga. Yang keempat itu adalah perkalian vektor. Ada dua jenis perkalian vektor, yaitu perkalian titik dan perkalian silang. Masing-masing perkalian vektor disebut mempunyai arti dan sifat yang berbeda. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.